Halo, selamat datang kembali di channel Perpus Fisika. Dalam pembelajaran fisika, masih bersama dengan saya tentunya, kita masih melanjutkan materi pembahasan dari bab tentang listrik statis. Materi ini kita akan belajar mengenai potensial listrik, lambangnya itu adalah V besar. Potensial listrik termasuk besaran skalar, jadi berbeda dengan gaya kolom dan kuat medan listrik. Kalau besaran skalar, kita tidak perlu mencari arahnya, cukup nilainya saja ya, tanpa arah. Potensial listrik didefinisikan sebagai besarnya energi potensial listrik tiap satuan muatan uji. Potensial listrik termasuk besaran skalar sehingga dirumuskan V sama dengan EP dibagi Q. Nah, kita tahu EP itu adalah energi potensial listrik, Q itu adalah muatan. Untuk energi potensial listrik ya, ada di video sebelumnya, EP sama dengan K kali Q kali Q per R. Ini adalah rumus dari energi potensial listrik, sehingga kita dapat menjabarkannya ke dalam rumus ini menjadi V sama dengan K kali Q per R dibagi dengan Q ya. Ini penjabaran rumusnya. Kemudian Q dengan Q bisa kita coret sehingga menghasilkan V sama dengan K kali Q per R. Nah, ini adalah rumus dari potensial listrik ya, dengan V itu adalah potensial listrik, satunya volt, K itu adalah ketetapan kolom, Q adalah muatan, dan R adalah jaraknya. Ini adalah rumus dari potensial listrik. Kemudian saya lanjutkan langsung dengan contoh soalnya supaya bisa lebih dipahami. Nah, saya punya gambar seperti ini. Ada dua buah muatan, negatif dengan positif. Kemudian ada sebuah titik P di antara kedua muatan tersebut. Jarak dari titik P ke muatan pertama 30 cm. Jarak dari titik P ke muatan kedua 20 cm. Nah, pertanyaannya, hitunglah besar potensial listrik di titik P. Di titik yang ini. Sebelum membahas hal ini, kita harus mengerti dulu. Titik P ini dipengaruhi oleh muatan siapa? Nggak tahu. Muatan Q1 dengan Q2, maka potensial listrik itu terhadap Q1 dan Q2, maka dicari masing-masing, kemudian nanti harus dijumlahkan. Itu dia potensial listriknya. Pertama, tulis diketahui dulu, Q1 sama dengan negatif 20 mikrokolom, Q2 sama dengan positif 40 mikrokolom. RP1 berarti RP terhadap muatan 1 adalah 30 cm. Diubah ke meter menjadi 0,3 meter, RP2 20 cm menjadi 0,2 meter. Yang ditanyakan adalah VP, potensial listrik di titik P. Bagaimana cara menjawabnya? Jawab bersama-sama. Seperti yang saya katakan tadi, muatan titik P ini dipengaruhi oleh muatan pertama dan muatan kedua. Maka pertama-tama kita harus mencari adalah terhadap muatan Q1, kemudian terhadap muatan Q2. Oke? Catatan, pada potensial listrik, nilai negatif pada muatan dimasukkan ke dalam rumus. Nah, kalau gaya kolom dan kuat medan listrik, nilai negatif tidak perlu dimasukkan ke dalam penulisan rumus. Nah, tetapi kalau potensial listrik itu dimasukkan ke dalam rumus. Oke, yang pertama, nah kita akan mencari VP1 ya, P terhadap muatan 1 dulu. Rumusnya K kali Q1 per RP1. Nah, kalau di sini 1, maka ini harus Q1 dan RP1, jarak P terhadap muatan pertama. Tinggal dimasukkan, K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 kali muatan pertama adalah minus 20. Nah, negatifnya ini dimasukkan ke dalam rumus ini ya. Negatif 20 kali 10 pangkat min 6 per 3 kali 10 pangkat min 1 ya. Jaraknya diubah ke meter. Kemudian 9 kali 20 min 20 adalah min 180 kali 10 pangkat 3 per 3 kali 10 pangkat min 1. Hasilnya adalah
min 60 kali 10 pangkat 4 volt. Ini potensial listrik terhadap muatan pertama. Kemudian kita cari terhadap muatan kedua. Vp2 sama dengan K kali Q2 per Rp2. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q2-nya adalah 40 kali 10 pangkat min 6, dia positif, dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 1, jaraknya ini. 9 kali 40 berarti 360 kali 10 pangkat 3 dibagi 2 kali 10 pangkat negatif 1, maka tinggal dibagikan, hasilnya adalah 180 kali 10 pangkat 4 volt. Nah, potensial listrik pertama udah, potensial listrik kedua udah. Sekarang adalah mencari berapakah total potensial listrik di titik P. Maka Vp itu sama dengan Vp1 tambah Vp2. Oke, kita masukkan langsung. Vp1 adalah minus 60 kali 10 pangkat 4 tambah 180 kali 10 pangkat 4. Nah, hasilnya adalah 120 kali 10 pangkat 4, atau bisa disederhanakan lagi menjadi 12 kali 10 pangkat 5 volt ya. Sampai di sini sudah benar ya. Kalau mau disederhanakan lagi ya seperti ini ya, 12 kali 10 pangkat 5 volt. Oke, bisa dimengerti kan? Sangat gampang ya. Yang penting harus rajinlah belajar setiap hari supaya materi-materi fisika tentunya dapat dipahami dengan baik pastinya. Oke, jangan lupa di like, share, dan subscribe tentunya agar kalian tidak ketinggalan materi-materi fisika selanjutnya. Oke, sampai berjumpa pada video selanjutnya. Salam fisika.